Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Prisnebilik, NIM 2103020101, kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mereview buku pengantar sosiologi oleh Surjono Sukanto. Bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga satu kesadaran untuk menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. B. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar. Berbagai kriteria atau ukuran antara lain: A. Besar kecilnya jumlah anggota. B. Derajat interaksi sosial. C. Kepentingan dan wilayah. D. Berlangsung suatu kepentingan. E. Derajat organisasi. F. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. 2. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah dasar, kekerabatan, usia, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. 3. In-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan nama individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Sikap etnosentris disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai kebudayaan yang lain. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer dan sekunder atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Yang kelima, penguyuban dan patembayan Penguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Yang keenam, formal group dan informasi group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Informal tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang perlu pasti.
Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang menjadi dasar bagi pertemuannya, kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. C. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain: A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. 1. Halayak, penonton atau pendengar yang formal. Yang kedua, kelompok ekspresif yang telah direncanakan. B. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. 1. Kumpulan yang kurang menyenangkan. 2. Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Ketiga, kerumunan penonton atau spectator crowds. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang pertama, yang bertindak emosional atau acting moves. Yang kedua, kerumunan yang bersifat immoral atau immoral crowds. 2. Publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kehidupan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. D. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Yang pertama, masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat atau community menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat-masyarakat setempat dan dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas, kekayaan, kepadatan penduduk daerah, pedalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Yang keempat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Bagian ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan atau rural community dengan masyarakat perkotaan atau urban community. Pembedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa, kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu yang pertama, faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya. Yang kedua, faktor kota yang menarik penduduk desa untuk berminat dan menetap di kota. Akibat-akibat negatif urbanisasi yang lebih cepat antara lain yang pertama pengangguran, yang kedua naiknya kriminalitas,
Yang ketiga, persoalan perwismaan. Yang keempat, kenakalan anak-anak. Yang kelima, persoalan rekreasi. Bagian ke kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan lebih luas. Sekian review dari saya. Terima kasih.